Selamat datang di channel Syam Novels. Salam sejahtera dan salam bahagia. Novel ini ditulis oleh Daron J. dan dipublikasikan atau dipopulerkan di Hit Novels 2020. Selamat menikmati. Kisah si Dewa Perang, Bab 61 Permasalahan Hati Wanita. Plak, Valet Smith tersenyum sinis dan menamparkan pipi Giselhan yang arogan dengan tegas. Tamparannya begitu kencang sampai membuatnya terhuyung-huyung dan hampir terjatuh. Nixon Liu buru-buru membantunya. Raut wajahnya juga sedikit jelek. Giselhan memegangi pipinya yang memerah dengan bekas telapak tangan. Rambutnya berantakan. Raut wajahnya penuh amarah dengan sorot mata tidak percaya. Biasanya, dia nyonya kurator yang sudah terbiasa dengan kesombongannya. Mana mungkin dia bisa menerima kesusahan ini? Wanita jalang, kamu berani memukulku, aku akan bertempur denganmu. Giselhan sangat marah, membuang lengan Nixon Liu, dan bergegas menuju Valet Smith dengan marah. Dasar tidak tahu diri. Valet Smith mengangkat alisnya dan berbalik menamparnya 2 kali lagi. Sudut bibir Giselhan terlihat berdarah dan kulitnya terkelupas. Kamu, aku tidak hanya memukulmu, tapi aku juga berani membunuhmu. Mau coba? Valet Smith mengangkat alisnya dan tersenyum dingin pada Giselhan. Pengawal berpakaian hitam yang ada di belakang segera mengeluarkan beberapa pistol hitam di tangan mereka, dan melepaskan beberapa tembakan ke kaki Giselhan. Peluru melesat keluar dan menimbulkan suara ledakan. Giselhan langsung ketakutan dan bersembunyi di belakang Nixon Liu dengan gemetar, tidak lagi berani sombong dan bertindak semaunya. Orang-orang di sekitar ikutan gempar dan panik. Ini adalah senjata sungguhan yang bisa membunuh orang. Nona Valet Smith asteris, maafkan aku, maafkan aku. Wajah Nixon Liu pucat. Dia dengan cepat berjalan mendekat, menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Dia sudah melihat betapa menakutkannya para raja uang ini. Dia sebagai kurator pusat kebudayaan, tidak ada artinya bagi mereka. David Chu bisa membuat Valet Smith membunuh untuknya. Dia tidak bisa membayangkan identitas dan latar belakangnya. Dia hanya bisa tunduk padanya. Ini salah kami. Kami minta maaf, tolong maafkan aku. Giselhan sudah ketakutan dari tadi, dan saat ini juga mengikuti Nixon Liu meminta maaf berulang kali. Ya, maaf, maaf. Valet Smith tiba-tiba merasa bosan, orang kecil seperti ini, punya keberanian dari mana untuk memprovokasi kebesaran Dewa Sura. Jika ini di dunia barat, orang-orang seperti itu akan dicincang menjadi daging cincang dan dibuang ke laut untuk menjadi makanan ikan. Hari ini hanyalah sebuah peringatan. Lain kali, itu akan lebih dari sekedar beberapa tamparan. Valet Smith melirik Giselhan dengan tatapan sinis, membuatnya menciutkan lehernya dengan tatapan mata penuh ketakutan disertai ketidakrelaan dan penghinaan. Nixon Liu juga menghela nafas lega, memaksakan senyum di wajah pucatnya. Sudah pasti, harus. Namamu Nixon Liu. Valet Smith menatapnya sekilas dengan matanya yang indah, dan meninggalkan kalimat dengan penuh maksud. Aku harap kamu benar-benar dapat mempelajari sesuatu dan dapat mengandalkan kemampuanmu yang sebenarnya untuk menghidupi keluargamu. Valet Smith menginjak sepatu hak tingginya dan melangkahkan kakinya yang panjang nan elegan. Berangsur-angsur pergi meninggalkan tempat itu, dan kerumunan di sekitarnya pun berangsur-angsur menghilang. Nixon Liu mengerutkan kening, bertanya-tanya apa arti kata-kata terakhir dari Valet Smith. Apa yang dimaksud dengan mengandalkan kemampuannya sendiri untuk memberi makan keluarga? Dia adalah kurator pusat kebudayaan. Para CEO dan pengusaha setiap tahunnya akan mengantarkan uang sebanyak tidak kurang dari 8 digit. Mana perlu khawatir tentang bagaimana membesarkan sebuah keluarga? Aneh sekali. Kring. Saat itu, sebuah panggilan telepon datang, dan itu dari atasan Nixon Liu. Nixon Liu menarik napas dalam-dalam, menjernihkan suasana hatinya, dan berkata dengan hormat, "Pemimpin, aku." Nixon Liu, aku sekarang mengumumkan bahwa kamu dicurigai melakukan penggelapan, penyuapan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Kamu sekarang dipecat dari semua posisimu. Kamu diberhentikan secara paksa. Belum selesai dia berbicara, terdengar suara yang sangat serius dari seberang telepon. Jreng-jreng-jreng. Nixon Liu merasa seluruh tubuhnya bagaikan disambar petir, terhuyung mundur beberapa langkah. Jika tidak ditahan oleh Giselhan di samping, dia akan jatuh terjerembab ke lantai. Pemimpin, mengapa ini terjadi? Wajah Nixon Liu sangat pucat, dia meraung dengan putus asa. Kamu masih memiliki muka untuk bertanya mengapa?
Apa kamu tidak tahu apa yang telah kamu lakukan tahun-tahun ini? Pikirkanlah baik-baik, kamu sungguh tidak tahu diri. Tokoh besar apa yang telah kamu singgung, sampai wali kota sendiri yang sudah menelepon dan meminta untuk membereskanmu. Pemimpin yang ada di seberang sana memarahinya. Orang-orang dari Departemen Disiplin akan segera menyita rumahmu. Kamu banyaklah berdoa dan menunggu untuk ditangani. Tut-tut, ponsel Nixon Liu terjatuh ke lantai. Seluruh tubuhnya seperti roboh seketika, langsung jatuh ke lantai. Tubuhnya gemetar, dan hatinya hancur. Suamiku, ada apa denganmu? Giselle Han panik dan terus berteriak. Sudah berakhir, sudah berakhir. Mata Nixon Liu kusam, hanya bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, dalam pikirannya, dia tiba-tiba teringat kata-kata David Chu dengan samar. Kamu melihatnya begitu terbuka, pernahkah kamu berpikir apa resikonya setelah menyinggungku? Itu cukup untuk menghancurkanmu. Petik 1. Tangan dan kaki Nixon Liu langsung dingin, dan keringat dingin muncul di punggungnya. Siapa dia sebenarnya? Sampai kejatuhannya, dia tidak mengerti sama sekali, apa asal-usul David Chu ini, apa latar belakangnya, dan mengapa metodenya begitu luar biasa. Dia tidak bisa memahaminya, dan mungkin dia tidak akan bisa memahaminya seumur hidup ini. Setelah menangani Giselle Han dan yang lainnya, Valet Smith mengusir kerumunan dan datang ke hamparan rumput tempat David Chu berada. Dia membungkuk sedikit, suaranya penuh hormat, Tuanku. Apakah Anda puas dengan hasil penanganannya? David Chu sedang mengaduk secangkir kopi bubuk. Air mukanya tenang dan acuh tak acuh, dia tidak repot-repot memikirkan hal-hal kecil seperti itu. Sudah merepotkanmu, duduklah. Dia menunjuk ke kursi kosong di sampingnya dan berkata dengan ringan. Para eksekutif perusahaan di samping Valet Smith melotot. Jelas-jelas ini adalah daerah kekuasaan Presiden Direktur. Mengapa sekarang kelihatannya jadi seperti David Chu adalah pemilik tempat ini? Yang lebih aneh, Presiden Direktur cantik, Valet Smith, yang selalu angkuh, saat ini duduk seperti bayi yang patuh. Mata indah biru lautnya diam-diam melirik Karin Yun di sampingnya. Diam-diam mencoba menebak hubungan antara wanita cantik ini dan David Chu. David Chu memperkenalkan, Valet Smith, seorang teman lama, juga merupakan nyonya rumah yang menciptakan kerajaan bisnis taman hiburan Happy Valley. Karin Yun, istriku. Mata indah Karin Yun membelalak. Dia tidak menyangka bahwa David Chu akan memperkenalkannya seperti itu. Bagaimanapun, hubungan keduanya hanyalah pasangan suami istri palsu. Adapun Valet Smith yang sudah penuh persiapan. Tapi ketika dia mendengar perkenalan dari David Chu, wajahnya yang cantik pun terkejut. Tuanku, Anda sudah menikah. David Chu berkata dengan pelan, bahkan sudah punya anak. Bella, kemarilah. Tidak jauh dari situ, Bella yang bersama Leo sedang berlarian di halaman rumput dan menangkap kupu-kupu. Mendengar ini, dia berlari jauh-jauh, matanya yang besar seperti bulan sabit. Ayah. Valet Smith melihat wajah David Chu yang begitu penuh sayang dan lembut, wajahnya yang cantik tercengang dan tidak bisa mempercayainya. Apakah ini masih Dewa Sura yang begitu berpengaruh di dunia hitam barat yang telah menghancurkan kuil dengan satu tangannya? Perbedaannya terlalu besar. Tuanku, hidup Anda sekarang sangat bahagia. Dengan mata indahnya, Valet Smith memandang David Chu sekeluarga, dan berkata dengan pelan, dengan rasa iri dan sedikit kekecewaan dalam ekspresinya. Dahulu kala, ketika dia masih gadis yang polos beberapa kali dalam mimpinya, dia berharap bisa menjadi wanita di samping David Chu, menemaninya berkeliling dunia, dan melahirkan anak untuknya. Namun kini, mimpinya akhirnya menjadi kenyataan. Tapi sayangnya, wanita yang ada di sampingnya bukanlah dirinya. Kisah si Dewa Perang, bab 62 semakin tinggi posisi, semakin kesepian. Valet Smith memahami bahwa orang yang menarik dirinya dari reruntuhan kuil, pahlawan yang berdasarkan kemampuannya sendiri meratakan seluruh dunia gelap barat ini, dan dirinya sendiri, tidak pernah menjadi orang di dunia yang sama. Dia juga tahu bahwa di hati tuannya, dia hanya diperlakukan sebagai adik perempuan. Tetapi ketika dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, pria yang diimpikannya setiap malam itu akhirnya menikah dan berdiri di depannya bersama keluarganya. Dia tetap tidak bisa menahannya, kesedihan dan kekecewaannya, seperti pasang surut, naik turun. Kakak, kamu sangat cantik.
Melihat Valet Smith sedang dalam mood yang buruk, Bella mengedipkan mata cerdasnya yang besar dan berjalan ke Valet Smith dengan senyum manis. Rambut pirang dan mata birumu terlihat seperti putri salju. Bella yang cerdas membuat Valet Smith tersenyum. Dia mengusap kepala anak itu, berlutut dan berkata, "Kalau begitu kakak akan membawamu untuk melihat putri salju yang asli, oke? Benarkah? Kakak sangat baik, Bella mencintaimu." Gadis kecil itu selalu menjadi sumber kebahagiaan bagi semua orang. Dalam beberapa kata saja dia sudah bisa membuat Valet Smith tertawa dan bahkan sedikit jatuh cinta pada si kecil ini. David Chu juga tersenyum, diam-diam menyaksikan pemandangan hangat di depannya. Karin Yun malah menggigit bibir merahnya, matanya yang indah terlihat sedikit rumit. Entah kenapa, saat melihat Valet Smith dan David Chu bersama, dia merasakan perasaan tidak nyaman di hatinya yang tak terkatakan. Apalagi, ketika melihat Bella terus-menerus bersenang-senang dan tertawa bersamanya, hal itu membuat hatinya tertekan. Seolah-olah mereka bertiga adalah sekeluarga, keluarga yang bahagia, dan dirinya hanyalah orang luar. Bella, ayah dan kakak sudah bertahun-tahun tidak bertemu satu sama lain, jadi biarkan mereka mengobrol dulu. Karin Yun menarik napas dalam-dalam dan merasa bahwa dia harus tenang. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Kemarilah. Ibu akan mengajakmu bermain." Dengan enggan Bella berkata, tapi kakak berkata, akan membawaku menemui putri salju. Alis Karin Yun bertumpuk jadi satu. Dia melambaikan tangannya lagi. "Kemarilah." Bella mencibirkan mulutnya sedikit, lalu berjalan dengan kepala menunduk dan sedikit enggan. Valet Smith tersenyum dan berjanji untuk memberikan si kecil satu set mainan putri salju terbaik, barulah si kecil tersenyum. "Kalian ngobrol dulu, aku akan membawa Bella ke sana untuk melihat-lihat." Karin Yun tersenyum pada Valet Smith, lalu berjalan pergi dengan Bella. Sepanjang jalan, hati Karin Yun kacau dan bingung. Dia juga tahu bahwa David Chu adalah penyelamat Valet Smith. Mereka adalah teman lama, dan bahkan mereka berdua sudah saling kenal lebih lama dari dirinya. Namun, ketika dia melihat Valet Smith dan David Chu sedang bersama, dia masih merasa aneh. Seolah-olah barang kesayangannya diambil oleh orang lain, hatinya terasa kosong. Tapi masalahnya, David Chu bukanlah siapanya dia. Dia hanya ayah palsu, Bella, suami palsu, yang dia pekerjakan. Dia harus memiliki kehidupannya sendiri, teman-teman lawan jenisnya, hak apa yang dia miliki untuk ikut campur. Apakah aku benar-benar menyukainya? Begitu pikiran ini keluar, Karin Yun terkejut, pipinya menjadi merah dan panas. "Bu, wajahmu sangat merah." Pada saat ini, Bella mengedipkan mata besarnya dan tiba-tiba muncul perkataan, "Bu, apakah kamu cemburu melihat Kak Valet Smith dan ayah bersama?" Karin Yun langsung gugup. Siapa yang cemburu? Anak-anak tahu apa? Sangat mungkin. Leo ikut menganalisis kejadian tersebut, menyentuh dagunya dengan tangan kecilnya dan berkata, "Kak Valet Smith sangat cantik, tubuhnya juga langsing, dan memiliki banyak uang. Kuncinya adalah seorang wanita barat berambut pirang. Tidak ada seorang pria yang bisa menolak godaan ini. Bingo, Kak Bella, aku sekarang punya cukup bukti untuk membuktikan bahwa pamanku selingkuh." Leo menjentikkan jarinya, seolah-olah kerasukan Conan, matanya terlihat tegas. "Ah, apa itu selingkuh?" Bella terlihat bingung. Petik 2. Wajah Karin Yun penuh garis hitam, dia memarahi mereka satu persatu. "Pergi, pergi, anak-anak tahu apa, sana bermainlah." Setelah mengusir dua anak kecil yang tidak berperasaan itu, Karin Yun masih tidak bisa menahan diri untuk berpikir liar, hatinya kusut dan pikirannya kacau. Dia duduk di halaman dengan tangan putihnya menopang dagu, dan mendesah pelan, "Kalau tahu begini, akan lebih baik membiarkan Bella tinggal menjadi mata-mata untuk mengawasi mereka berdua." Setelah itu, dia mendengus marah. Dasar anak tidak berperasaan. Terus memanggil Kak Valet Smith. Dengan begitu mesranya, bahkan dengan ibunya pun tidak sedekat itu. "Dia kan hanya beberapa tahun lebih muda dariku." "Kakak apaan, dasar." Dan bajingan David Chu. Tadi melihat Valet Smith sampai 26 kali. Aku dan Bella hanya 17 kali. Karin Yun bergumam masam, menyentuh wajah mulus dan putihnya, dan tiba-tiba kaget. Untuk pertama kalinya, dia merasa terancam. Mungkinkah aku benar-benar sudah tua? Kehilangan pesona.
Saat ini, di bagian dalam taman bermain Happy Valley, di lantai atas gedung perkantoran, dalam kantor Presiden Direktur, David Chu dan Valet Smith duduk di sofa kulit yang diterbangkan dari Italia, sedang memandang jauh keluar. Di luar jendela, ada banyak gedung tinggi dan perbukitan hijau. Hampir setengah dari kota Jiangling bisa terlihat semuanya. Di sudut kantor, seorang lelaki tua yang teliti mengenakan tuxedo dengan rambut perak disisir dan berpakaian seperti kepala pelayan bangsawan Barat Asteris berdiri di sana secara formal. Hanya melihat David Chu, matanya penuh arogansi dan penghinaan, dan ada banyak kritik di hatinya. Dia adalah Henry, pengurus keluarga Valet Smith Asteris, dan wakil CEO perusahaan Happy Valley. Dia bisa dibilang adalah sosok dengan kekuasaan, di bawah satu orang, tapi di atas 10.000. Mereka yang duduk sejajar dengannya semuanya adalah para miliarder. Tetapi sekarang, malah datang ke sini untuk melayani David Chu, seorang bocah berumur 20-an, dan menyajikan teh untuknya. Benar-benar tidak tahu apa yang Nona Asteris pikirkan. Orang dahulu berkata, berdiri di puncak gunung, menghadap ke pegunungan dan gunung kecil. Semakin tinggi kamu berdiri, semakin luas pandanganmu. David Chu melihat pemandangan di luar jendela dan berkata, di tempatmu ini hampir setengah dari kota Jiangling bisa kelihatan. Setiap hari di sini, tidak heran jika kamu bisa menciptakan kerajaan bisnis Happy Valley dengan nilai pasar US 200 miliar dolar hanya dalam beberapa tahun. Henry yang ada di samping terlihat bangga. Kemampuan dan pencapaian Nona Valet Smith Asteris dilihat dari seluruh wilayah barat. Dia adalah pemimpin di langit, gadis kesayangan surga. Valet Smith melambaikan tangannya dan berkata dengan hormat, Tuanku, tidak peduli seberapa tinggi kita berdiri, dan tidak peduli seberapa jauh kita melihat, itu hanya kota Jiangling yang seukuran telapak tangan ini. Sedangkan Tuanku, Anda telah lama menjadi naga yang terbang di langit, begitu gagah perkasa, seluruh dunia ada di bawah kakimu. David Chu mengangkat cangkir tehnya dan mendesah dengan penuh emosi. Terlalu kesepian kalau di ketinggian, lebih baik di dunia, dengan bau kembang api dan sentuhan manusia. Itu sebabnya Anda sengaja pensiun, menikah dan punya anak, dan menjalani kehidupan yang damai. Valet Smith melirik David Chu dengan tenang, nadanya suaranya sedikit sedih. Dia berkata, selain itu, aku merasa istri Anda tampaknya tidak menyukaiku. Kisah si Dewa Perang, Bab 63 Racun dan Dala. Valet Smith mendesah pelan. Intuisi wanita seringkali sangat aneh. Meskipun Karin Yun barusan tersenyum terus padanya, dia masih bisa dengan jelas merasakan permusuhan dan ketidakpuasannya, yang membuatnya merasa sedikit tidak tenang. Kamu sangat cantik dan seorang dewi yang dipuja oleh ribuan pria. Tentu saja dia memiliki perasaan terancam, bagaimana jika kamu merebutku? David Chu tersenyum. Dia memahami karakter Karin Yun yang pencemburu. Namun, ketika memikirkan wanita ini sebenarnya cemburu, David Chu masih merasakan kepuasan yang membahagiakan di dalam hatinya. Hal ini menunjukkan bahwa jarak antara dirinya dengan Karin Yun semakin dekat. Awalnya hanya lelucon, tetapi ketika Valet Smith mendengarnya, wajah cantiknya langsung berubah. Dia segera berdiri tegak dan mengklarifikasi dengan serius. Tuanku, meskipun Valet Smith selalu mengagumi Tuan di dalam hati, aku tidak pernah berani memikirkannya terlalu banyak apalagi menghancurkan keluarga Anda. Harap Anda mengerti. Mata birunya bergerak, penuh kelembutan. Valet Smith hanya ingin melihatmu dari kejauhan. Itu sudah cukup. Henry yang ada di sudut melotot, mulutnya terbuka lebar sehingga bahkan bisa memasukkan sebutir kelapa ke dalamnya. Ya Tuhan, apakah ini masih Nona Valet Smith Asteris yang dingin, sombong, dan angkuh? Nona Valet Smith Asteris adalah gadis yang sangat cantik. Selama dia memberi isyarat, para pangeran, bangsawan, putra orang terkaya, dan anak muda berbakat itu seperti ikan mas yang menyeberangi sungai, gila-gilaan mengejar cinta. Tapi permasalahannya, nonanya Asteris terlalu tinggi, mengabaikan pengejarnya dan bahkan tidak melihatnya. Tapi sekarang, menghadapi pemuda ini, dia bersedia menjadi ban serep. Dan hanya mengawasi dari kejauhan, ban serep yang diam-diam mengorbankan segalanya. Henry hanya merasa pusing, seluruh dunia sudah gila. Jenis ekstasi apa yang orang ini berikan pada nonanya Asteris? David Chu melihat wanita cantik malang di depannya, dan dia berkata tanpa daya, duduklah.
Aku tidak bermaksud begitu. Kamu tidak perlu gugup. Dalam hatiku, Valet Smith, kamu adalah salah satu dari sedikit teman sejatiku. Suara David Chu tenang tapi nyaring. Dia tersenyum lembut dan mengulurkan tangannya untuk menyeka air mata dari sudut mata wanita itu. Gadis kecil yang merangkak keluar dari reruntuhan kuil dan bekerja keras untuk bertahan hidup itu telah tumbuh menjadi wanita cantik dan langsing. Mengenang masa lalu membuat mata Valet Smith berdesir, dan kata-kata, teman sejati, di mulut David Chu membuatnya merasa sedih dan ingin menangis. Valet Smith mencengkeram lengan David Chu dan sedikit mengeluh, kalau menganggapku sebagai adik perempuan, mengapa tidak memberi tahuku bahwa kamu masih hidup? 3 tahun lalu, api perang suci itu membakar seluruh dunia barat, dan dunia mengatakan bahwa kamu dan iblis setan mati dan jatuh bersama. Aku menangis lama sekali karena ini. Rumor itu benar. Jika orang tua itu tidak menyelamatkanku dari puing-puing, aku pasti sudah mati sekarang. Mata David Chu berkedip, dan dia berkata dengan suara yang dalam, selama 3 tahun terakhir ini, aku terus merawat lukaku. Bahkan sekarang, aku adalah orang yang sudah setengah mati. Merawat luka, setengah orang mati. Valet Smith terkejut, ini sangat serius, lalu bagaimana sekarang? David Chu merenung selama beberapa detik, aku akan menunjukkan sesuatu kepadamu dan kamu akan mengerti setelah melihatnya. Dia berdiri, melepas mantelnya dan membuka kancing kemejanya. Valet Smith terkejut sesaat, dan kemudian wajah cantik itu dengan cepat menunjukkan 2 rona merah. Seolah-olah bisa menetes, dia berbisik dengan sangat malu-malu. Tuanku, jika Anda mau, dapatkah menutup tirai lebih dulu? Ini pertama kalinya. Henry yang ada di pojok juga berjalan keluar kamar dengan cerdik dan menutup pintu. Tubuh Valet Smith yang seksi itu malu-malu. Dia ingin menerima tapi pura-pura menolak. Antusiasme barat dan kelembutan dari timur, digabungkan menjadi satu, sungguh menarik dan membuat orang terpesona. David Chu menghela nafas dan menamparkan pantat wanita itu dengan marah dan berkata, apa yang kamu pikirkan, apakah aku orang seperti itu? Yang aku ingin kamu lihat adalah lukanya. Pipi Valet Smith semakin panas, dia semakin malu, ingin rasanya mencari tempat untuk memasukkan kepalanya ke dalamnya. Diam-diam dia melirik David Chu, tubuh bagian atas yang kekar, dengan garis-garis yang jelas, membuat wajahnya memerah dengan aura maskulinnya yang unik. Tubuhnya tertutup lubang peluru dan bekas luka pisau, yang juga mencatat kejayaannya sebagai seorang prajurit, membuat wajahnya menunjukkan ekspresi kasihan. Kemudian, matanya yang indah melebar, dan dia berseru, ini, apa ini? Di dada David Chu, ada sekuntum bunga aneh, seperti darah, sangat indah. Sekilas bunga itu tampak seperti tumbuh pada dirinya, dahan-dahan hijau yang padat dengan bunga sebagai pusatnya, menyebar di seluruh anggota tubuhnya. Meskipun bunga ini luar biasa cantik, namun memberi orang semacam perasaan yang sangat berbahaya, membuat orang susah bernapas. Racun teraneh kuil, bunga dan dala. David Chu berkata dengan tenang, dalam pertempuranku dengan setan, aku terkena racun, orang yang diracuni secara bertahap akan kehilangan akal sehatnya dan menjadi gila. Pada akhirnya, akan menjadi binatang yang tidak punya kesadaran. Tanpa sengaja dia terpikir keadaannya yang menjadi gila saat dia sakit di Kutub Utara selama 3 tahun. Seandainya bukan karena Victor Qin yang memberitahunya bahwa dia masih memiliki seorang putri sehingga membangkitkan kembali harapannya untuk bertahan hidup, mungkin dia sudah lama putus asa, membiarkan kondisinya berkembang dan menjadi binatang buas. Ini terlalu menakutkan, terlalu kejam. Valet Smith menutupi bibir merahnya dan berseru lagi dan lagi. Sulit membayangkan betapa kejamnya membiarkan seorang prajurit yang penuh kehormatan jatuh terjerumus menjadi binatang buas. Tapi untungnya, setelah 3 tahun penelitian, ada obat khusus yang bisa mengendalikan kondisiku untuk sementara waktu. David Chu mengenakan pakaiannya dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Tapi itu hanya untuk sementara saja. Aku bisa merasakan dengan jelas bahwa bunga dan dala ini telah berakar di tubuhku, perlahan-lahan mengendalikan jiwaku, jadi aku perlu menemukan penawarnya secepat mungkin. Dalam 3 tahun terakhir, Victor Qin telah memeriksa semua dokumen domestik dan berkonsultasi dengan dokter terkenal yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi mereka semua tidak berdaya melawan racun aneh ini.
David Chu berpikir, hal ini harus dibereskan dari asal mulanya. Jika dia ingin menawarkan racunnya, dia harus memulai dari kuil. Meskipun kuil telah binasa, bagaimanapun itu telah mendominasi dunia gelap di barat selama 200 tahun. Dia memandang Valet Smith dan berkata, jadi, aku ingin meminta bantuanmu, dan menggunakan sumber daya keluargamu untuk membantuku mengetahui apakah ada cara untuk menawarkan racunnya di dunia barat. Tidak masalah. Valet Smith mengangguk dengan sungguh-sungguh tanpa ragu-ragu. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu Tuan menemukan penawarnya. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah menceritakan masalah hari ini keluar. David Chu mengangguk, dia tidak bermasalah dengan hal itu. Meskipun kekuatannya sangat berkurang setelah diracuni, ia tidak takut balas dendam dari musuh-musuhnya. Selama mereka berani datang, David Chu berani mengirim mereka ke neraka. Yah, sudah mengganggu kamu untuk waktu yang lama. Aku harus kembali. Bella dan Karin masih menungguku. David Chu berdiri, mengingat penampilan imut putrinya. Senyum hangat muncul di wajahnya. Selamat jalan Tuan. Valet Smith berdiri dengan hormat dan membungkuk untuk mengantarnya. Kisah si Dewa Perang, Bab 64 Nama Dewa Sura. Di depan jendela di lantai atas, Valet Smith memegang secangkir kopi. Matanya memandang David Chu yang berjalan pergi di bawah sambil mendesah dengan sedikit kecewa. Saat ini, Dewi dunia bisnis ini bersikap seperti wanita, seperti layaknya istri yang mengirim suami tercinta meninggalkan rumah. Henry yang ada di samping telah banyak mengalami pahit getirnya kehidupan. Dia langsung bisa melihat gelagat kasmaran seperti ini. Tampaknya Nona Asteris benar-benar terpesona oleh pemuda ini. Tetapi anak muda ini hanyalah orang biasa, tidak memiliki latar belakang, tidak memiliki kekuatan, tidak bisa dibandingkan dengan para pangeran, bangsawan, dan para orang muda berbakat itu. Tidak tahu apa yang disukai oleh Nona darinya Asteris. Henry menghela napas tak berdaya, berjalan menghampiri Valet Smith, dan berkata, Nona Asteris, apakah Anda menyukainya? Valet Smith berkedip, tidak mencoba merahasiakan rasa sayangnya. Lelaki hebat seperti dia, wanita mana yang tidak menyukainya? Henry mendengus, dia tidak melihat betapa hebatnya anak muda ini. Kemudian, dia berkata dengan wajah sombong, Nona Asteris, jika kamu suka, kenapa tidak mencoba memperjuangkannya? Dengan penampilan dan bakatmu, bagaimana istrinya bisa dibandingkan denganmu? Hanya dengan menjentikkan jarimu saja, pria itu akan dengan patuh membungkuk di bawah rok Anda dan diperintah oleh Anda. Menurutnya, Nona Asteris adalah gadis kesayangan surga, juga dewi yang disembah oleh banyak pria. Kekayaannya triliunan dan memiliki darah bangsawan barat. Memilihnya berarti memiliki kecantikan, kekayaan, dan status pada saat bersamaan. Berapa banyak orang yang tidak bisa mencapai puncak seperti itu dalam hidup mereka. Karin Yun juga cantik tapi dia hanya orang biasa. Selama David Chu adalah pria normal, tidak bahkan orang bodoh pun akan mengerti bagaimana harus memilih. Wajah cantik Valet Smith tetap tenang. Dia hanya bertanya dengan pelan, apa maksudmu memintaku untuk menghancurkan keluarganya? Henry merasa itu benar. Tidak, apa yang disukai Nona Valet Smith Asteris harus menjadi milikmu. Bagaimana itu bisa disebut menghancurkan sebuah keluarga? Wanita itu tidak pantas mendapatkannya. Tentu saja, jika Nona Valet Smith Asteris tidak ingin melakukannya sendiri, maka aku bisa melakukannya untuk Anda. Aku jamin tidak akan meninggalkan jejak apapun. Henry tersenyum cerdik dan penuh kemenangan. Valet Smith duduk dan bertanya dengan lemah, Henry, sudah berapa tahun kamu berada di sisiku? Henry buru-buru memberi hormat ala barat. Dengan ekspresi hormat, Nona Asteris, keluargaku, sejak kakekku Asteris, sudah bekerja untuk keluarga Smith. Sekarang sudah 3 generasi, 150 tahun. Henry akan selalu menjadi pelayan paling setia Nona Valet Smith Asteris. Valet Smith meregangkan tubuhnya, bibir merahnya bergerak, 150 tahun, benar-benar setia. Jadi, melihat kesetiaanmu, aku akan memaafkanmu kali ini. Jika sekali lagi, kamu berani tidak taat pada Tuan, jangan salahkan aku karena membunuhmu. Mata indah Valet Smith berkedip dan melirik Henry, sorot matanya begitu tajam dan dingin. Henry gemetaran dan berlutut ketakutan. Tidak berani lagi, maafkan aku.
Ini adalah pertama kalinya dia melihat Nona Violet Smith Asteris menunjukkan niat membunuh yang begitu menakutkan setelah bersamanya selama 10 tahun lebih, membuat kulit kepalanya mati rasa, penuh kepanikan. Aku ingatkan kamu, energi Tuan cukup untuk memusnahkan keluarga Smith, dan yang paling dia pedulikan adalah kerabatnya. Violet Smith melirik ke arah Henry dengan sinis, aku harap kamu tidak melakukan hal-hal bodoh dan mengusik kekuatan tiada taraf itu. Apa? Henry tertegun seolah disambar petir. Memusnahkan keluarga Smith, bagaimana ini mungkin? Mereka adalah pengurus kepercayaan keluarga Smith selama 3 generasi. Tidak ada yang tahu lebih baik darinya bahwa keluarga besar dengan sejarah panjang lebih dari 300 tahun ini begitu kuat dan kaya. Bahkan mempunyai tim bersenjata pribadi dengan kekuatan sebanding dengan negara kecil di Afrika. Lalu, apa identitas orang itu? Violet Smith tampak mengingat kembali. Dia adalah Dewa Sura. Dewa Sura. Dewa Sura yang mana? Henry berkata tanpa sadar. Lalu air mukanya tiba-tiba berubah. Dia menarik napas. Yang menghancurkan kuil dengan satu tangan dan menyapu seluruh dunia gelap barat Dewa Sura. Yamachu. 3 tahun yang lalu, para iblis mulai bergerak di dunia gelap barat. Di antara mereka, kuil, yang telah diam selama lebih dari 200 tahun dan telah mendarah daging. Mereka mengklaim memiliki 100.000 tentara setan dan mengganggu seluruh dunia barat. Bahkan pasukan reguler pun harus menundukkan kepala dan mengalah. Tetapi pada saat ini, sosok penantang surga yang dijuluki Dewa Sura lahir. Hanya dalam waktu 3 bulan, ia menghancurkan lebih dari 300 organisasi bawah tanah baik yang besar maupun kecil. Pada akhirnya, ia mengalahkan 7 tahta kuil tersebut dengan kekuatannya sendiri, memenggal kepala, Seitan, sang Raja Iblis di Barat, membuat pertumpahan darah di seluruh dunia gelap di Barat. Pada titik ini, nama Dewa Sura telah mengejutkan semua penjuru dunia, dan menjadi dewa. Henry teringat perang mendidih dan berdarah, perang suci, yang mengorbankan banyak nyawa, mengingat Yamachu, yang datang ke dunia seperti dewa pembunuh dan menebas sekelilingnya. Masih teringat dengan jelas, seluruh tubuhnya berkeringat dingin. Seluruh dunia gelap barat berlumuran darah karenanya, dan semua orang dalam bahaya. Bagi pembunuh ini apalah artinya keluarga Smith? Violet Smith menatapnya dengan mata indahnya, dan berkata dengan ringan, jadi, kalau bertemu Tuan lagi, ingatlah untuk menghormatinya. Mengerti. Henry mengangguk berulang kali. Wajahnya penuh kepanikan dan keterkejutan, dan dia tidak berani menunjukkan gaya sombong lagi. Itu adalah sebuah legenda. Setelah David Chu meninggalkan kantor Violet Smith, dia mengajak 2 anak kecil itu, Bella dan Leo, untuk bermain sepanjang sore. Baru pada sore hari dia mengemasi tasnya dan pulang. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Violet Smith, barulah meninggalkan taman bermain Happy Valley. Hari ini kedua anak kecil itu telah puas bersenang-senang. Sebaliknya, Karin Yun merasa kesal, seolah-olah ada sesuatu di benaknya, sengaja menghindari David Chu, hampir saja menulis beberapa karakter besar di keningnya. Aku tidak bahagia. Ayah, kamu begitu dekat dengan Kak Violet Smith, berbicara dan tertawa, ibu cemburu. Bella yang sekarang dalam pelukan David Chu, tangan kecilnya memegang putri salju hadiah dari Violet Smith, lagaknya seperti seorang dewasa kecil, berkata dengan gaya kuno. Mulai sekarang, kamu harus membuat ibu bahagia dan menjaga jarak dari Kak Violet Smith. Kalau tidak Bella akan marah juga, David Chu merasa lucu. Dia meremas wajah gadis kecil itu dan berkata, kamu anak kecil tak berperasaan. Jangan lupa bahwa ketika kamu menerima hadiah dari Kak Violet Smith, kamu memanggilnya dengan begitu mesra. Hanya dalam sekejap mata saja kamu sudah mengkhianatinya. Tapi, Kak Violet Smith memang orang luar. Bella masih berpihak pada ibu. Hei! Gadis kecil itu tersenyum dengan raut wajah senang. Karin Yun juga mengatupkan mulutnya dan tersenyum. Sebagian besar depresi di hatinya telah menghilang. Yuk pulang. Pulang ke rumah. David Chu mengangkat putrinya tinggi-tinggi. Di tengah suara tawa gadis kecil, di bawah cahaya sinar bulan yang cerah, bayangan ketiga sosok itu tertarik panjang. Semakin lama semakin dekat. Ayah, Kak Violet Smith, mengapa memanggilmu Dewa Sura? Ini adalah cerita yang sangat panjang. Nanti kalau ada kesempatan akan ayah ceritakan. David Chu menggendong putrinya.
sebuah kenangan berkelebat di matanya, yang secara bertahap muncul. 3 tahun lalu, di pinggiran kota Xie, dua bayangan, satu tua dan satu muda. Anak muda, misi kali ini tidak seperti biasanya. Kuil telah mendominasi dunia gelap barat selama lebih dari 200 tahun. Sudah mengakar, 100.000 pasukan iblis gagah perkasa. Pemimpin mereka, Raja Iblis, Seitan, dengan kemampuan yang tidak terukur. Menurut rumor telah sampai pada level dewa, bisakah kamu melakukannya? Jika dia adalah Seitan, maka aku akan menjadi Yamasura. Mereka semua adalah roh jahat. Mari kita bandingkan, siapa yang lebih jahat. Haha, berani. Memang layak menjadi prajurit yang dibawa oleh Victor Qin. Ketika kamu kembali dengan kemenangan, aku secara pribadi akan membuat pesta perayaan, menunggu kamu untuk minum. Baik, pemuda itu berdiri tegak di balik seragam militer, berjalan di bawah matahari terbenam, menghadap angin kencang, dan bergerak maju. 3 bulan kemudian, seorang pria yang menyebut dirinya Dewa Sura membuat ngeri dunia gelap barat, membunuh pasukan iblis, mengalahkan Seitan, dan menghancurkan kuil sendirian, menumpahkan darah di seluruh dunia gelap barat. Kemudian hanya dalam beberapa hari, Dewa Sura yang menjadi legenda, seperti menguap tanpa jejak dari dunia ini. Di daerah barat, hanya sejarah mendebarkan yang tersisa, dan legenda yang mengguncang seluruh arah. Pada saat yang sama, Donghua di dataran tengah, lahir dewa militer Longsol di kota Xie. Dengan 3 bintang di pundaknya, diangkat jenderal, prajurit dengan penuh kemuliaan, menjadi legenda dunia. Namanya adalah David Chu. Kisah si Dewa Perang, Bab 65 Sayang, kamu sudah datang. Setelah kembali dari taman bermain Happy Valley, jarang sekali David Chu memiliki waktu istirahat yang damai. Dia menemani putrinya setiap hari dan memasak, kehidupannya sangat santai. Tapi Karin Yun, tampaknya berselisih dengan dirinya sendiri baru-baru ini. Tidak peduli topik apa yang dia bicarakan, dia selalu melibatkan Valet Smith, dan menyebutnya, melupakan teman demi perempuan ataupun serigala berbudi, dan sejenisnya. David Chu sedikit pusing. Sekarang situasinya menjadi agak canggung. Si pencemburu ini terlalu sulit untuk ditangani. Dengan situasi ini, kapan Karin Yun akan menerima dirinya sepenuhnya dan mengungkapkan identitasnya sebagai ayah kandung Bella? David Chu merasakan tekanan yang sangat besar. Hari ini, David Chu mengantar Bella ke taman kanak-kanak seperti biasa. Seperti biasa, pagi-pagi Liu dengan tas sekolahnya sudah berdiri di dekat pintu taman kanak-kanak menunggunya. Melihat Bella datang, dia bergegas menghampiri dan mencoba mengambil hati dengan menyerahkan banyak camilan. Kak Bella, ini teh susu, coklat, dan kue kecil yang kamu inginkan. Aku sudah menyiapkan semuanya untukmu. Tolong biarkan aku menyalin pekerjaan rumahnya nanti. Liu terlihat menyedihkan dan memohon dengan sangat hati-hati. Bella menerima semua camilan dengan ekspresi tenang, dan dengan angkuh melengkungkan mulutnya. Nah, melihat kamu yang begitu malang, ini. Tapi ini yang terakhir kali ya. Terima kasih Kak Bella, aku janji. Terakhir kali. Liu menerima buku pekerjaan rumah itu dengan kedua tangannya, seperti harta karun. David Chu memandang kedua anak kecil ini dengan sedikit geli. Dalam seminggu terakhir, Liu menepuk dadanya setiap kali dan berjanji untuk menyalin pekerjaan rumah untuk yang terakhir kalinya. Tetapi keesokan harinya, dia tanpa malu kembali menyuap putrinya dengan makanan ringan. Memikirkan hal ini, dia menepuk bahu Liu dengan sungguh-sungguh. Anak kecil, laki-laki jantan, kamu harus berdiri tegak dan bersikap gagah perkasa. Setiap hari menyalin pekerjaan rumah anak perempuan. Tidakkah kamu merasa malu? Apalagi cuaca semakin dingin. Kamu berdiri di sini dan menunggu Bella setiap hari. Bagaimana kalau kamu masuk angin dan sakit? Walaupun anak laki-laki ini berkulit tebal dan tidak takut kedinginan, apa yang harus dilakukan jika anak perempuannya yang kedinginan? Paman, aku pikir apa yang Anda katakan masuk akal. Liu mengangguk sambil berpikir, dan ketika David Chu tersenyum sedikit, dia menyeringai dan melambaikan tangan kecilnya yang gemuk dengan bangga. Aku sudah memutuskan untuk meminta ayahku membangun kafe di dekat sini besok. Jadi kelak aku akan menunggu Kak Bella sambil minum teh susu di toko agar aku tidak masuk angin. David Chu, kamu sungguh cerdik, apakah aku bermaksud begitu? Ketika wajah David Chu penuh dengan garis hitam, kedua anak kecil itu telah melompat menjauh.
Liu berkata secara misterius dengan ekspresi sombong di wajahnya. Kak Bella, aku begadang semalaman, berpikir keras sepanjang malam, dan akhirnya datang dengan rencana yang cerdas. Aku pasti bisa membuat Seleska Liu menangis agar seluruh kelas menontonnya, demi melampiaskan amarahmu. Bella menekuk wajah cantiknya dan mengajarinya dengan wajah serius. Liu, salah bagimu melakukan ini. Guru berkata bahwa kita harus belajar untuk toleran, belajar untuk menjadi baik, dan tidak menyimpan dendam. Bagaimana kamu bisa membuat teman sekelas menangis? Liu tiba-tiba menyadarinya, menyentuh kepala kecilnya dengan wajah penuh kekaguman. Kak Bella, aku mengerti, kamu benar-benar kakak yang baik. Aku mengagumimu. Namun, kecuali Seleska Liu. Gadis kecil itu melambaikan tangan kecilnya dan tersenyum seperti setan kecil. Cepat, katakan padaku, bagaimana kamu akan mengerjainya? Liu, memang pantas menjadi kakak, aku tidak mengerti, tidak mengerti. Dengan senyuman di wajahnya, David Chu memperhatikan kedua anak kecil itu bergegas masuk ke taman kanak-kanak dengan gembira. Dia tersenyum puas. Kamu pantas menjadi putriku. Jika kamu memiliki dendam, kamu harus membalasnya. Mirip aku. Setelah melambaikan tangan mengucapkan selamat tinggal pada Bella, David Chu juga meninggalkan taman kanak-kanak dan berkeliaran dengan santai di jalan. Dia belum tahu bagaimana menghabiskan hari itu. Kring, saat itu. Telepon berdering, dan David Chu melihat ke layar. Valet Smith yang menelepon. Valet Smith, ada apa? Tuanku, Anda memintaku untuk menemukan penawar, racun dan dala, dari kuil di tubuh Anda. Sekarang sudah ada kabar. Suara Valet Smith di sana masih terdengar renyah dan menyenangkan dengan sedikit kelelahan. Pasti karena urusan David Chu akhir-akhir ini yang dia perjuangkan. Sudah ada berita. David Chu tersentuh, hatinya senang. Racun dan dala di tubuhnya adalah penyakit hatinya, layaknya bom waktu. Entah kapan dia akan jatuh ke dalam kegilaan. Seandainya dia tidak sadarkan diri dan menyakiti Bella dan Karin, itu akan merepotkan. Ya, Tuan, bisakah Anda datang? Aku pikir aku akan berbicara dengan Anda secara pribadi ketika bertemu. Valet Smith berkata dengan gembira dan sedikit malu. David Chu langsung setuju. Baik, di mana kamu? Aku akan ke sana. Benarkah? Aku akan segera mengirimkanmu posisiku. Valet Smith bersorak seperti gadis kecil yang sedang jatuh cinta, seolah melihat David Chu sudah cukup untuk membuatnya bahagia untuk waktu yang lama. Time Cafe. Kafe kelas menengah bergaya Italia. Terletak di lokasi utama di jalan lingkar kedua kota Jiangling, dikelilingi oleh gedung perkantoran dan bangunan komersial besar. Suasana artistik yang kaya, lingkungan yang elegan dan unik, serta layanan yang penuh perhatian membuatnya populer di kalangan pekerja keras borjuis kecil, anak muda berpendidikan, dan selebriti internet. Tentu saja, banyak juga pria dan wanita tampan yang datang dan pergi. Namun, hari ini datang seorang wanita cantik yang sangat glamor, menjadikan semua keindahan yang ada menjadi papan latar belakangnya, menarik perhatian semua. Itu adalah wanita cantik dari barat, dengan rambut emas panjang, mata indah seperti laut biru, mantel putih sederhana, jeans berwarna terang, terbungkus tubuh seksi, setiap lekukan tubuhnya terlihat jelas. Namun, fitur wajahnya tetap membawa keindahan lembut dan elegan dari timur, dan seluruh tubuhnya memancarkan hawa awet muda, yang sangat indah. Wanita cantik dari barat ini adalah Valet Smith yang sedang menunggu David Chu. Selalu tidak kekurangan orang yang mengejar di sekitar wanita cantik, dan hari ini juga begitu. Di seberang Valet Smith, duduk seorang pemuda modis dan tampan yang terus membual tentang dirinya sendiri. Sesekali memperlihatkan kunci mobil sport dan Patek Philippe bernilai jutaan dolar di tangannya, dengan sengaja memamerkan kekayaannya. Menurut pengalaman pemuda itu, gadis-gadisnya dulu, tidak peduli betapa sombongnya mereka, mata mereka akan bersinar, dan kemudian mengembangkan minat yang tajam pada dirinya lalu secara bertahap jatuh ke dalam cengkeramannya. Tapi hari ini, wanita barat yang cantik ini hanya tersenyum tipis, bertahan dengan posturnya, minum kopinya sendiri sambil melihat keluar jendela dengan mata yang indah, seolah-olah dia hanyalah udara. Pemuda itu segera patah semangat, dia bergumam di dalam hatinya, mungkinkah dia tidak mengerti bahasa Mandarin dan tidak mengerti apa yang dia katakan. Ya, pasti itu masalahnya. Aku, Kodisu adalah orang berbakat,
muda dan banyak uang. Wanita ini tidak punya alasan untuk tidak peduli padaku. Kodisu mengangkat kepalanya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa begitu. Dan pada saat ini, tiba-tiba, satu sosok muncul, seperti palu yang berat, langsung menjatuhkan kepercayaan dirinya ke tanah. Valet Smith. David Chu melangkah ke dalam kafe dan langsung melihat Valet Smith yang mempesona. Sayang, kamu akhirnya datang. Baru saja dia menyapanya. Tapi Valet Smith malah melompat kegirangan. Seperti anak rusa. Melompat ke David Chu. Memegang lengan David Chu dengan ekspresi penuh kasih sayang. Sangat intim. Setelah itu, Valet Smith memeluk David Chu. Mereka berdua saling menempel erat. Tubuh langsing itu ada di pelukannya. David Chu bisa dengan jelas merasakan kelembutan di depannya ditekan sehingga berbentuk wanginya menyergap hidungnya. Ada apa ini? David Chu sedikit terkejut, dan semua orang di tempat itu penuh dengan rasa iri dan cemburu. Dan Kodisu, yang penuh percaya diri, sudut mulutnya berkedut liar, wajahnya sangat pucat, hatinya hancur. Bersambung. Nantikan episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.